Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun 2023 ini. Apakah itu? Bisa saja tentang cinta seseorang yang akan hadir, yang akan mendekat, ataupun tentang karir finansial, serta kehidupan sosial kamu lainnya ya. Tapi ingat juga buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Pisces yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun 2023. Apakah itu? Ini adalah energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita akan coba lihat di kartu bottom of the deck. Hope, hope is over there ya. Ada sebuah harapan. Harapan kamu ini akan mulai tampak, akan mulai muncul, akan mulai mendekat. Apa yang menjadi harapan kamu? Yaitu mungkin kehidupan yang lebih baik, atau seseorang yang hadir, ya, seorang yang tulus, atau seorang yang bisa membahagiakan kamu. Nah, maka apa yang kamu harapkan? Satu persatu mungkin akan bisa terwujud ya di akhir tahun 2023 ini ya. Karena mungkin kamu sudah banyak berjuang, kamu sudah banyak berusaha ya. Kamu mungkin sudah banyak juga yang sudah kamu manifestkan, tapi mungkin ada beberapa dari manifest kamu belum terwujud. Nah, disinilah waktunya di akhir tahun ini kamu akan mewujudkan. Ada harapan-harapan yang mulai akan tampak, yang akan mendekat ya. Oke, Pisces. Semoga aja. Kita akan coba lihat nanti ceritanya di kartu tarot ya. Ini energi kamu yang kebaca. Harapan kamu apa? Nanti kita akan lihat ya. Apakah tentang seseorang? Apakah tentang pekerjaan? Apakah tentang karir ya? Oke, lanjut. Di sini ada protection. Nah, ini aku juga melihat kamu itu seperti selalu dilindungi. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang ada saat ini pada diri kamu, itu intinya kamu itu kayak selalu dijaga. Kamu akan dimudahkan semua urusan, kamu akan dituntun gitu ya untuk menuju apa yang ke tempat yang kamu inginkan gitu ya, atau apa nih keinginan kamu, apa nih harapan kamu. Seolah-olah Tuhan akan selalu berikan kesempatan, peluang untuk kamu lihat dan kamu manfaatkan ya untuk perubahan hidup kamu nantinya ke depan. Karena mungkin di akhir tahun 2023 ini kamu berpikir bahwasanya saatnya aku ingin merubah kehidupan aku harus bisa keluar dari zona nyaman aku saat ini. Tidak mungkin selamanya aku begini gitu ya. Apalagi mungkin bagi kamu yang single, udah lama nih aku jomblo, udah lama nih aku nggak punya pacar gitu ya, nggak punya pasangan begitu. Nah di sini mungkin ada sebuah harapan kamu ini mungkin akan bisa terwujud. Akhirnya ketemulah dengan pasangan ya, ketemulah dengan orang yang tepat ya. Atau mungkin tentang pekerjaan ya, dimana kayaknya, wah kayaknya aku ini pengen keluar dari perusahaan ini, dari pekerjaan ini, aku akan lebih untuk membuat usaha baru gitu ya, akan lebih menyenangkan ya rasanya gitu. Nah mungkin di situ akhirnya kamu akan dituntun ya. Jadi itulah harapan kamu nantinya mulai akan mendekat, satu persatu mulai akan terlihat nyata ya, oke? Nah, di sini aku juga melihat ada life energy. Ada energi di dalam hidup kamu yang begitu besar gitu ya. Kamu itu memiliki power. Sebenarnya, the happy fairy and sunshine bring lot of life giving gitu ya. Giving energi. Jadi kebahagiaan ya. Ini seperti malaikat kebahagiaan ya. Seperti sebuah cahaya yang akan menerangi kamu, yang akan memberikan sebuah energi ke dalam hidup kamu. Ya mungkin inilah sebuah energi itu yang kartu ini gambarkan di mana, oh ternyata aku merasa bersemangat saat ini. Oh ternyata aku merasa bergairah saat ini. Oh ternyata pemikiran aku sudah berubah, aku sudah menjadi dewasa begitu ya. Banyak hal yang mungkin akan kamu rasakan nantinya karena
diri kamu yang benar-benar kayak sudah punya harapan, dan di situ kamu ingin merubah semuanya. Kalau sudah ada niat kita untuk merubah keadaan, secara otomatis diri kita juga akan pasti berubah, ya kan? Ya mungkin di mana kamu mulai bisa introspeksi diri, wah ternyata aku selama ini orang yang malas ya, gitu ya. Aku bangunnya siang, aku kerjanya tidur-tiduran gitu ya. Aku hanya menikmati apa yang ada pada aku saat ini. Nah, itu kan udah di zona nyaman ya. Kamu nggak tahu apa yang kamu miliki itu mungkin akan habis nantinya. Kalau tidak ada usaha, tidak ada penjagaan, tidak ada kayak melindungi semua yang ada pada kamu, kamu enjoy gitu loh. Kamu enjoy aja, kamu nggak takut ini itu gitu ya. Kamu nggak pernah kayak untuk memaksimalkan apa yang harus kamu lakukan ke depannya, nggak ada. Karena kamu sudah kayak yakin aja, oh ternyata itu salah. Makanya di sini aku melihat kamu akan berani keluar dari zona nyaman kamu ya. Ini juga ada magical blessing. Seperti memang sebuah keajaiban yang benar-benar kamu harapkan dari Tuhan semesta, yang mungkin ada kalanya usaha udah aku lakukan, semua udah aku lakukan, tapi tetap juga nggak ada perubahan gitu loh. Nah, dan akhirnya kamu merasa salah satunya jalan yang mungkin yang perlu aku lakukan adalah meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Makanya disitulah keajaiban akan muncul. Saat kamu berserah kepada Tuhan, saat kamu minta kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan mendengar apa yang kamu butuhkan, isi hati kamu. Dan lalu Tuhan mungkin akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada kamu. Dan itu mungkin tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga sekalipun, itu mungkin akan muncul. Oke, Pisces, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini buat Pisces? Jika kamu memfokuskan seseorang di sini, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Bisa berbolak-balik energi yang kebaca ya. Oke, kita juga akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu siapa aja ya. Buat Pisces. Oke, apalagi yang selanjutnya akan terbaca tentang hal-hal yang akan mendekat ke kamu. Di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, kalau dari cerita ya, kalau aku melihat itu ya zodiaknya ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya buat Pisces. Oke. Di bottom of the deck aku melihat ada Four of Cup. Seperti memang terlihat ya di dalam percintaan yang kamu di sini ada sebuah kejenuhan, ada sebuah kesedihan ya yang kamu rasakan. Tapi kamu jangan khawatir. Saat kamu galau, saat kamu sedih, akan hadir seseorang di sini yang akan menghibur kamu. Ya, siapa dia? Ya, mungkin bisa dikatakan entah itu dia teman kamu, entah itu mungkin dia uh, ya siapalah gitu ya. Intinya ada seseorang yang mulai akan mendekat ke kamu untuk menghilangkan rasa kejenuhan kamu di sini. Ini terlihat dari gambar ini, seseorang ini mungkin berusaha untuk menghibur kamu dan dia seperti memahami kesedihan kamu. Dan seseorang ini mungkin bisa dikatakan punya chemistry dengan kamu. Dia mungkin akan mendekat ke kamu ya. Karena saat kamu sedih, saat kamu kecewa, saat kamu punya masalah, dia akan merasakan. Makanya dia akan mendekat. Mungkin untuk mengurangkan kejenuhan kamu ya. Semoga aja. Oke? Apalagi yang terbaca? Di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands, aku melihat akhirnya kamu mulai ingin bangkit. Jadi di akhir tahun ini, saat seseorang itu hadir, disitulah semangat kamu mulai berkorbar, disitulah kamu memiliki harapan, wah ternyata aku masih punya harapan untuk merubah hidup aku. Karena dengan hadirnya seseorang ini yang mensupport kamu, yang membantu kamu, akhirnya kebuka nih pikiran kamu. Kamu tidak galau lagi, kamu tidak sedih lagi ya. Kamu tidak akan memikirkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kamu lagi. Dan akhirnya di sini ada Queen of Swords. Kamu mulai berpikir maju ke depan, kamu mulai memikirkan masa depan.
Kamu tidak akan fokus lagi ke masa masa dulu gitu ya, masa lalu ya. Intinya kamu kamu tahu masa lalu itu tidak akan bisa merubah apapun. Masa lalu itu sudah terjadi gitu loh, tidak bisa diulang kembali. Tapi kalau masa depan, kita harus persiapkan dari sekarang. Nah, jadi kalau kamu ingin masa depan kamu cerah, ya kamu persiapkan dari sekarang. Apa yang kamu persiapkan? Ya diri kamu, mental kamu ya. Oke, itu aku rasakan di sini buat energi kamu ya, Pisces. Aku juga melihat di akhir tahun ini kamu mungkin akan lebih sangat spiritual sekali. Kamu akan punya keyakinan yang cukup kuat. Perjalanan religi kamu itu mungkin kamu tingkatkan. Ibadah kamu mungkin kamu tingkatkan ya. Yang biasanya jarang ibadah ke tempat ibadah, ya kamu akhirnya rutin nih. Misalnya kamu yang agama Islam ya, kamu sholat ke masjid. Bagi kamu yang laki-laki gitu ya, bagi kamu yang perempuan mungkin kamu lebih sholat tepat waktu di rumah ya. Jika kamu seorang agama Kristen, mungkin kamu lebih sering ke gereja di hari Minggu ya. Begitu. Jadi intinya ada nih, oh aku nggak bisa ya, namanya hidup ini ya itu semua eh, tergantung kepada Tuhan semesta alam, dan itulah kewajiban kita untuk selalu taat kepada Tuhan begitu. Akhirnya kamu menyadari agar hidup kita lebih baik ya kita harus taat gitu loh. Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita, ini semua hanyalah titipan. Ya, tidak ada bisa kita miliki. Ini hanya titipan sementara. Oke, ini dia. Jadi kamu akan bisa memahami itu saat kamu bisa merubah pikiran kamu seperti itu. Disitulah nantinya Tuhan mungkin akan berikan keajaiban-keajaiban kepada kamu. Kamu akan selalu dilindungi. Karena apa? Karena keyakinan kamu yang benar-benar kayak udah kuat banget gitu ya. Oke. Aku juga melihat ada Five of Cup, ada Eight of Cup. Nah, ini akhirnya kamu bisa mengusir kejenuhan kamu ya. Kamu memang terlihat di sini kamu seperti apa ya? Merasakan rasa keterpurukan yang begitu dalam ya. Jadi aku merasakan kalau kamu ini pengen keluar dari kondisi ini. Jadi kamu tidak ingin lama-lama merasakan keterpurukan ini. Jadi sehingga akhirnya kamu meninggalkan walaupun nantinya gitu ya. Aku memiliki pasangan dan aku tahu aku cinta dia, tapi di situ tidak ada kejelasan. Di situ yang terjadi hanyalah kekecewaan ya. Buat apa aku bertahankan? Buat apa aku berkorban lagi buat dia? Saatnya aku untuk meninggalkan dia. Ya mungkin bisa aja saat kamu meninggalkan dia, dia mungkin baru baru ngerasain kayak kehilangan kamu begitu ya. Nah, ini kamu akan benar-benar kayak siap untuk meninggalkan masa lalu kamu dan fokus ke masa depan. Oke? Ini Pisces yang aku rasakan. Kita akan coba lihat dari kartu orakel apakah yang terbaca di sini buat Pisces. Apakah yang terbaca selanjutnya buat Pisces? Oke. Ya. Nah, ada TikTok. Nah, mungkin ya sudah lama sih ya kamu ingin mengalami perubahan dalam hidup kamu ya. Sudah lama juga kamu berharap hidup kamu itu bisa berubah, tidak seperti ini terus-menerus gitu ya. Karena apa? Karena kamu melihat orang-orang di sekeliling kamu itu hidupnya bahagia banget gitu ya. Kok kamu sendiri yang merasa kayak punya banyak masalah, punya banyak tanggung jawab begitu. Nah, tapi akhirnya waktu itu akan tiba di mana kamu akan menikmati sebuah keberhasilan kamu, menikmati harapan kamu yang akan terwujud di sini. Semoga ya, amin. Kamu bisa manifestkan ini, kamu visualisasikan ini, kebahagiaan ini, maka waktu itu akan muncul. Tapi intinya satu, di mana kamu harus memperbaiki diri menjadi orang yang benar-benar punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan, bahwasanya Tuhanlah yang memberikan kehidupan ini kepada kamu ya. Oke, karena Tuhan juga bisa membolak-balikkan hati manusia. Jadi memintalah kepada Tuhan jika kamu mungkin dikecewakan oleh seseorang, ya minta kepada Tuhan agar dia bisa sadar, agar dia kayak bisa berubah gitu ya, sehingga dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi ya. Karena Tuhanlah yang nanti yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Oke. Aku melihat di sini ada message in a bottle ya. Kamu mungkin dalam waktu dekat ini ya, kamu akan mendapatkan sebuah pesan. Pesan untuk diri kamu di mana jadilah orang baik, mungkin begitu ya. Jika kamu sudah menjadi orang baik, maka hidup kamu mungkin akan mulai membaik. Nah, mungkin caranya berempati, kayak baik sama orang-orang begitu ya, meringankan beban orang ya.
Intinya bisa juga dikatakan kalau ini kartu menggambarkan, akan hadir nih seseorang. Awalnya dia memberikan pesan kepada kamu, kalau aku akan datang kepada kamu, aku akan hadir ke dalam hidup kamu. Ya, entah itu mungkin hadir dalam mimpi kamu, entah itu pesannya itu melalui seseorang, ya banyak hal. Jadi kamu akan melihat, wah ternyata dia menyukai aku ya. Nah, mungkin awalnya kamu juga menyukai dia, ya. Peace. Nah, di sini mungkin akan juga terjawab ya keraguan kamu selama ini tentang seseorang itu. Ya mungkin selama ini kamu yang hanya bicara mungkin dari telepon atau apa, kamu mungkin akan langsung bertatap muka nantinya. Dia akan mulai mendekat ke kamu karena dia sudah mengenal kamu, ya. Ataupun di sini aku melihat ini lebih ke apa ya, ke percintaan ya kalau aku lihat ya Pisces ya. Seperti kamu menginginkan kehidupan kamu itu benar-benar kayak bahagia bertemu dengan seseorang yang tepat, ya. By the book, aku melihat mungkin kamu mulai mempelajari situasi dan kondisi. Kamu mulai mempelajari hubungan ini. Ya, ada seseorang mungkin ya yang benar-benar kayak menyukai kamu. Dia mulai memberikan pesan kepada kamu, tapi kamu mungkin tidak langsung untuk menerima. Tapi kamu lebih mempelajari dia. Seperti apa dia sebenarnya? Bagaimana karakter dia? Bagaimana sifat dia? Ya, bagaimana cara dia ke kamu? Mungkin itu kamu pelajari dulu sehingga akhirnya kamu tidak salah untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kamu ya, Pisces. Karena inilah nantinya yang akan mulai mendekat di tahun 2023. Saat kamu salah pilih gitu ya, itu akan repot. Itu akan lama kamu menderitanya. Ya, jadi sekarang fokuskan kepada apa yang akan kamu pikirkan untuk manifestasi kamu ya. Semoga harapan-harapan kamu yang sudah kamu manifestkan itu akan terwujud. Seperti keajaiban-keajaiban yang muncul di sini dalam hidup kamu ya. Oke, buat Pisces. Nah, itu yang terbaca di sini buat Pisces. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Walaupun tidak resonate, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini. Sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.